Oke, baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang individual factor, moral, philosophies, and values. Ini adalah nama-nama tim kami. Yang pertama adalah Calvin Pradana Yoga Saputra, yang kedua Mardiana Vanida, yang ketiga adalah saya Yudhistira Erlangga, dan keempat Dias Dava Bramanta. Oke, baiklah, ini adalah materi-materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah moral philosophy define, yang akan dibahas di slide selanjutnya. Definition of moral philosophy, prinsip dan nilai-nilai seorang yang mendefinisikan apa yang termasuk moral atau tidak bermoral, bersifat spesifik untuk semua orang. Berbeda dengan etika bisnis yang didasarkan pada keputusan dalam kelompok atau yang dibuat ketika melakukan tugas untuk memenuhi sebuah tujuan bisnis. Kemudian ada teori filosofi moral. Yang pertama adalah ekonomi. Konsep orientasi nilai ekonomi dikaitkan dengan nilai-nilai yang dapat dikuantifikasi dengan cara moneter. Dengan demikian, menurut teori ini, jika suatu tindakan menghasilkan nilai lebih dari usahanya, maka itu harus diterima sebagai etika. Yang kedua adalah idealisme. Idealisme adalah filosofi moral yang menempatkan nilai khusus pada ide dan cita-cita sebagai produk dari pikiran, dibandingkan dengan pandangan dari dunia. Istilah ini mengacu pada upaya untuk memperhitungkan semua objek di alam dan pengalamannya yang menempatkan representasi semacam itu sebagai tatanan eksistensi yang lebih tinggi. Penelitian menemukan bahwa ada korelasi positif antara pemikiran idealis dan pengambilan keputusan etis. Yang terakhir adalah realisme. Realisme adalah pandangan bahwa ada dunia eksternal yang terlepas dari persepsi kita terhadapnya. Kaum realis bekerja di bawah asumsi bahwa manusia pada dasarnya tidak penuh dengan kebajikan dan baik hati, tapi sebaliknya berpusat pada diri sendiri dan kompetitif. Menurut kaum realis, setiap orang pada akhirnya selalu dibimbing oleh kepentingannya sendiri. Jenis-jenis filosofi moral. Yang pertama ada teleologi. Teleologi mengacu pada filosofi moral di mana suatu tindakan dianggap secara moral benar atau diterima jika itu menghasilkan beberapa hasil yang diinginkan. Dari teologi menghasilkan egois dan utilitarisme. Jadi teori ini menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat yang akan dihasilkan. Teori ini menganggap suatu tindakan secara benar apabila menghasilkan apa yang mereka inginkan. Egoisme adalah percaya bahwa mereka harus membuat keputusan yang hasilnya akan memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri. Misalnya menghasilkan kekayaan, kesenangan, ketenaran, dan lain sebagainya. Sedangkan utilitarisme bisa dibilang kebaikan dari egoisme. Maksudnya, utilitarisme adalah berusaha untuk membuat atau menghasilkan keputusan yang baik agar menghasilkan manfaat dan kebahagiaan pada orang lain. Deontologi. Deontologi mengacu pada filosofi moral yang fokus pada hak-hak individu dan niat yang berhubungan dengan perilaku tertentu bukan konsekuensinya. Maksudnya, deontologi adalah suatu tindakan yang dinilai baik buruknya berdasarkan apa tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban yang berlaku. Deontologis lebih menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah, bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah relatif perspektif. Perilaku etis yang berasal subjektif dari pengalaman individu maupun kelompok, yang dimana menggunakan diri sendiri atau kelompok di sekitar sebagai dasar untuk mendefinisikan standar etika. Jadi, dalam teori ini meyakini bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara umum. Semuanya relatif, tergantung dari budaya dan lingkungan yang ada. Contohnya, misal kebiasaan makan. Menggunakan tangan bagi orang Eropa merupakan hal yang aneh, tapi di Indonesia sendiri itu merupakan hal yang wajar. Yang keempat adalah etika keutamaan. Etika keutamaan adalah etika yang mempelajari karakter utama yang dimiliki manusia. Maksudnya etika keutamaan mengarahkan fokus perhatiannya pada manusia, bukan pada perbuatannya. Teori ini meyakini bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang baik. Contohnya misal, pemuka agama adalah orang yang baik. Jadi apa yang dilakukan pemuka agama adalah perbuatan yang baik pula. Yang terakhir ada keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan sendiri lebih cenderung pada filosofi moral deontologis. Hal ini dikarenakan lebih berfokus pada kesamaan hak dan kewajiban ketimbang motif tujuan suatu individu. Baik, selanjutnya, menerapkan filosofi moral untuk pengambilan keputusan etis. Ada bukti kuat menunjukkan bahwa individu menggunakan filosofi moral yang berbeda
tergantung pada keputusan pribadi yang mereka buat di luar lingkungan kerja atau keputusan terkait pekerjaan di tempat kerja. Ada dua alasan yang mungkin dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, di sektor bisnis, beberapa tujuan dan tekanan untuk sukses berbeda dari tujuan dan dalam kehidupan seorang di luar pekerjaan. Contohnya, seorang karyawan mungkin melihat tindakan tertentu baik di sektor bisnis, tetapi tidak dapat diterima di lingkungan yang tidak bekerja. Lalu yang kedua, orang mengubah filosofi moral bisa menjadi budaya perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagai anggota organisasi yang lebih besar, seorang karyawan tidak dapat begitu saja menegakkan perspektif pribadinya sendiri, terutama jika ia berpegang erat pada filosofi moral tunggal. Karena individu tidak dapat mengendalikan sebagian besar keputusan dalam lingkungan kerja mereka. Meskipun mereka selalu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, mereka jarang memiliki kekuatan, terutama dalam posisi entry level dan manajemen menengah, untuk memaksakan perspektif moral pribadi mereka sendiri pada orang lain. Nilai-nilai inti perusahaan akan menentukan bagaimana keputusan yang membawa filosofi moral ke dalam konflik dibuat. Selanjutnya, pengembangan moral kognitif. Menurut model Kohlberg tentang pengembangan moral kognitif, orang membuat keputusan berbeda dalam situasi etis yang sama karena mereka berada dalam tahap berbeda dari 6 tahap pengembangan moral kognitif. Berikut ada 6 tahap pengembangan moral kognitif. Yang pertama, tahap hukuman dan kepatuhan. Contohnya, seorang karyawan mungkin melihat tindakan tertentu baik di sektor bisnis, tetapi tidak dapat diterima di lingkungan yang tidak bekerja. Tahap yang kedua, tahap tujuan dan pertukaran instrumental individu. Contohnya, mungkin diharapkan oleh kebiasaan untuk memberi pelanggan hadiah. Beberapa orang menyebut tahap kedua ini sebagai tahap timbal balik karena dari sudut pandang praktis, keputusan etis didasarkan pada kesepakatan dan pada prinsip-prinsip kesetiaan, terima kasih, atau keadilan. Tahap ketiga, tahap saling harapan interpersonal, hubungan, dan konformitas. Contohnya, seorang manajer produksi dalam tahap ini mungkin mematuhi perintah manajemen atas untuk mempercepat jalur perakitan jika dia yakin bahwa ini akan menghasilkan lebih baik atau banyak keuntungan bagi perusahaan dan dengan demikian menghemat pekerjaan karyawan. Tahap yang keempat, tahap sistem sosial dan pemeliharaan hati nurani. Contohnya, seorang menentukan apa yang benar dengan mempertimbangkan tugasnya kepada masyarakat, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Menghormati otoritas dan menjaga tatanan sosial menjadi titik fokus. Tahap yang kelima, tahap hak sebelumnya, kontrak sosial atau utilitas. Contohnya, seseorang peduli dengan menegakkan hak-hak dasar, nilai-nilai, dan kontrak hukum masyarakat. Perusahaan dapat memutuskan untuk membuat program etika karena akan memberikan penyangga terhadap masalah hukum dan perusahaan akan dianggap sebagai kontributor yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Lalu tahap yang terakhir, keenam, yaitu tahap individu. Contohnya, seorang pengusaha pada tahap ini mungkin berpendapat untuk menghentikan produk yang telah menyebabkan cedera dan kematian karena hak hidup yang tidak dapat dicabut membuat pembunuhan itu salah, terlepas dari alasannya. Oleh karena itu, laba perusahaan tidak akan menjadi pembenaran untuk kelanjutannya. Oke, baiklah, saya Yudhistira Erlangga akan menjelaskan materi tentang white collar crime, atau sering juga disebut dengan WCC. Maaf sebelumnya, suara saya kurang terdengar jelas karena saya flu. Oke, langsung saja ke dalam pengertian dari WCC tersebut, yaitu seorang atau kelompok yang melakukan tindakan ilegal terkait dengan pekerjaannya, yaitu memiliki pendidikan yang tinggi, dalam posisi berkuasa, memiliki kepercayaan, terhormat, dan memiliki tanggung jawab dalam bisnis laba atau organisasi pemerintah. Di sini, fokusnya adalah orang tersebut menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan wewenang yang biasanya dikaitkan dengan posisi untuk keuntungan pribadi atau organisasinya. Banyaknya kejahatan kerah putih sekarang sering dilakukan di internet. Beberapa pelanggaran kerah putih yang paling umum adalah
pelanggaran anti monopoli, penipuan komputer dan internet, penipuan kartu kredit, penipuan perawatan kesehatan seperti sekarang ini, penggelapan pajak, insider trading, suap, sogokan, dan pencucian uang. Menurut FBI, kejahatan kerah putih telah merugikan Amerika menyatakan sekitar 300 miliar setiap tahunnya. Oleh sebab itu, Amerika Serikat telah meningkatkan upayanya dengan meningkatkan penyelidikan 3 kali lipat dari sejak 2005. Berikut adalah contoh kasus dari kejahatan white collar crime, yaitu mantan gubernur Amerika Serikat yang bernama Illinois Rod Blagojevich yang ditangkap karena diduga berusaha menjual kursi kosong Senat Obama pada tahun 2008. Akibat perbuatannya, dia mendapat hukuman maksimal 140 tahun penjara. Berikut contoh kasus lainnya adalah kasus penggelapan uang nasabah Citibank Indonesia senilai 17 miliar yang dilakukan oleh karyawan Citibank itu sendiri. Pelaku kejahatan tersebut adalah seorang senior relation manager Citibank Indonesia yaitu Melindadi. Melindadi diduga melakukan penggelapan uang dengan memperalat bawahannya yang seorang teller yang berinisial di Citibank untuk memanipulasi data yang harus dipindahkan dari rekening nasabahnya ke rekening perusahaan milik Melindadi. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab umum dari WCC adalah pengaruh teman sebaya, hasil dari lingkaran kenalan individu dalam satu organisasi, dan perilaku yang menyertainya. Oleh sebab itu, fokus saat ini dari Federal Sentencing Guidelines for Organization adalah bahwa semua organisasi harus mengembangkan program etika dan kepatuhan yang efektif untuk mencegah WCC. Sebab selanjutnya adalah peran faktor individu dalam etika bisnis, yaitu faktor individu seperti agama, moral, dan lingkungan seseorang dapat mempengaruhi nilai-nilai seorang dan proses pengambilan keputusan. Tetapi tidak ada kesimpulan yang pasti bahwa hubungan tersebut dapat mempengaruhi perilaku etis. Oleh sebab itu, pentingnya kemampuan yang kuat dalam penalaran etis mungkin akan mengarah pada keputusan bisnis yang lebih etis di masa depan. Dengan membekali karyawan dengan keterampilan intelektual yang akan memungkinkan mereka untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan, dapat membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Namun, walaupun kompas moral pribadi penting, itu tidak cukup untuk mencegah kesalahan etika dalam konteks organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.